Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina ila siratal mustaqim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi Muhammad ta'ala wa nafa'ana bi hidayah. Halaman 113. Al-Habib. Marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Al-Qabid dan Al-Basit. Qabid itu kayak menahan, menggenggam, qabid, menekan, qabid. Allah memberi, Allah Maha Pemberi, tapi kita seluruhnya Allah berikan. Ada seluruhnya Allah langsung mau orang kayak itu ada Al-Basit kan orang mau menghamparkan waktu bagi-bagi. Sebenarnya qabid ditahan dulu, karena pas ada waktunya hanya dihampar. Al-Qabid dan Al-Basit adalah nama Allah Ta'ala yang ke-21 dan ke-22. Al-Qabid dan Al-Basit artinya dia yang menggenggam dan dia yang menghamparkan. Bukan menghampir, menghampar. Di dalam Al-Quran disebutkan Wallah yaqbid wa yaqsubu wa ilaihi turja'un. Artinya dia Allah Ta'ala yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kalian dikembalikan. Adapun pengertian dua nama ini sangat luas. Dia Allah Ta'ala yang membuat hati kita sempit, dan dia juga yang membuat hati kita jadi lapang. Jadi ketika sempit ingat dengan Tuhan dan Allah lapangkan. Ketika lapang gembira ingat dengan Allah, suatu saat bisa Allah sempitkan. Dia Allah Ta'ala yang membuat hati kita susah, dan dia pula yang membuat hati kita senang. Susah, sedih jangan terlalu sedih, senang jangan terlalu senang. Boleh terlalu, tapi terlalunya kepada Allah boleh. Susah, sedih, tapi sedihnya kepada Allah, sedihnya boleh. Yang menghasilkan khauf, khauf itu takut. Sedih, susah banget. Mungkin kita gelisah, boleh gelisah, tapi gelisah kita kepada Allah. Terlalu gelisah boleh, tapi kepada Allah yang menghasilkan takutan dengan Allah. Senang, terlalu senang boleh, tapi hanya kepada Allah. Kalau kepada makhluk jangan terlalu senang, berbagi aja senangnya. Yang menghasilkan kita terlalu senang balik akan raja. Terlalu senang ujung-ujungnya buat rajanya, buat mengharap kepada Tuhan. Sama-sama ada hasilnya kan, apabila disandarkan kepada Allah. Dia Allah Ta'ala yang membuat hati kita merasa sumpah, bosan, dan dia juga yang membuat hati jadi tenang. Inilah salah satu di antara makna-makna Al-Qabid dan Al-Basit. Artinya ketika kita Allah berikan kesusahan, sumpah, gelisah, sempit hatinya, ingatkan bahwa Allah bernama Al-Qabid. Ketika mengingat nama Al-Qabid, diingat juga bahwa Allah bernama Al-Basit. Makanya ini dua nama ini disandingkan, Qabid dan Basit. Ketika senang, ketika gembira, terlalu senang lah, ingatkan bahwa Allah berisi nama Al-Basit yang membuat kita lapang hati. Tapi sewaktu-waktu tetap hati-hati juga, karena Allah bernama Al-Qabid yang bisa sewaktu-waktu bisa membuat kita sedih. Malam kita senang, hati-hati, esok Allah Al-Qabid bisa menyempitkan, bisa menyusahkan juga gitu. Malam kita susah, kena esok siapa tahu Allah
bisa membuat bahagia. Dan lagi dia Allah Ta'ala yang menarik roh dari diri kita apabila sudah sampai umur, dan Allah Ta'ala juga yang menyerahkan kembali roh itu pada kita waktu ditiup sangkakala yang kedua. Allah menarik itu ngaranna qabid, mengqabad roh, mengqabad roh ngaranna. Allah yang menarik roh, Allah yang menahan roh tadi biar jasanya kada bergerak lagi, itu ngaranna al-qabid. Ketika Allah tiupkan lagi rohnya tadi, itu ngaranna al-basit, ya kan? Allah tiup beradaan, kehidupan beradaan di dalam masyarakat. Dia Allah Ta'ala yang menarik rezeki dari tangan kita. Sewaktu-waktu pada berduit, Allah yang menarik. Dan dia pula yang memberikan rezeki bagi kita. Dan dia pula yang memberikan rezeki bagi kita. Nah, sewaktu beliau membagikan rezeki, itu ngarannya al-basit war-razaq. Dan kita berduit, al-qabid. Nah, pas akan diberi duit, bakalan dapat duit nih, siap-siap mengingat al-basit karena sudah hendak memberi. Tapi ketika sudah dapat barangnya, ar-razaq, Allah yang memberikan rezeki. Dia Allah Ta'ala yang mempersempit rezeki pada kita, dan Allah Ta'ala pula yang meluaskan rezekinya pada kita. Itulah diantara keluasan makna al-qabid dan makna al-basit. Kan jarang orang mengarang Abdul Qabid, Abdul Basitnya ada dari tungkal kan Abdul Basit. Yang memang kata juga bari-bari saja orang mengarang Abdul Basit atau kemana bagus Abdul Qabid jadi ini ada Basit nih ada di sana. Nah, dengan apa dan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan hati kita sumpah, bosan, munyak, sumpah munyak, sedih, resah dan gelisah. Dengan cara apa Tuhan mau kita sedih nih, mau kita galau? Terkadang Allah Ta'ala memberi kita perasaan tersebut ada yang dengan satu sebab yang kita ketahui, dan ada pula yang tanpa diketahui sebab-sebabnya. Nah, barangkali dengan sebab dosa. Bujur Bang, sebab bukan memberi bekas bujur dan secara tauhid bujur. Tapi ketika kita galau, ketika kita sedih, ketika namanya urusan kita tak lancar, tak ada perasaan sakit hati di dalam hati ini, ingatkan barangkali ini dengan sebab dosa. Padahal hakikatnya kada ada hubungannya antara dosa lawan diulah gelisah, kada ada hubungan. Dosa gawe hamba, ya, yang membuat sampai hati membuat dosa siapa? Allah. Adalah hubungannya. Hah? Kita gelisah berdosa. Hah? Galau itu berdosa apa dah? Hah? Sebenarnya berdosa. Secara hakikat berdosa. Galau apa? Galau ujian berdosa monggo banyak sakit hati, banyak gembira ya, yang berdosa monggo, banyak senang gitu, banyakin mengingat nikmat aja gitu kan. Berarti kalau kita sedih mengingat nikmat lah ada. Ketika kita ada mengingat nikmat, dosa lah jatuhnya, dosa. Tapi dosa kita ini bukan dosa syariat, dosa hakikat beneran. Ada juga dosa hakikat ada. Senang dengan duit dosa hakikat. Senang dengan duit, kita ada maling ya. Maling itu ada dapat duit. Senang karena dapatnya tadi, dua dosanya. Dosa hakikat lawan dosa syariat. Karena gawinya maling, kita begawi halal tetap dapat duit, senang dengan duit tadi, dosa hakikat. Lebih mudah Allah maafkan dosa hakikat daripada dosa. Kalau dosa syariat harus minta ampun dengan yang kita ambil haknya. Amal hakikat tinggal 2 kalimat syahadat, minta maaf kepada Tuhan, mengalir. Secara hakikat gelisah, resah, galau itu dosa. Tapi kada tercatat di sini, catat nih.
Jadi ini mencatat yang dosa-dosa secara syariat aja nih. Ya kan hanya mencatat nih Amerika apa? Atlet deh, atlet. Dosa syariat ini mencatat. Dosa hakikat kan mencatatnya. Allah mengingatkan. Nah Allah mengingatkan berarti ya barangkali dengan sebab dosa-dosa nangka itu bukan karena sebab dosa ini. Ini kada ada hubungannya lawannya apa tadi? Apa itu kada ada hubungannya. Ini hubungannya kena dengan syariat juga. Misalnya dosa mabuk, dosa judi, kena Allah garingkan misalnya. Nah garing itu mampuskan dosa ini, dosa yang secara syariat. Tapi kalau gelisah, hanya kada berzina, kada mabuk, kada berjudi, tapi gelisah aja. Ini dosa-dosa hakikat nih. Nah sebabnya tadi disebab dosa hakikat, bukan dosa syariat. Maling, gelisah. Kita maling nih, beda. Gelisah juga sama sama gelisah kan? Maling gelisah, gelisahnya takutan ketangkap polisi. Kita pun gelisah juga, tiba-tiba gelisah. Bermaksiat ada, tiba-tiba ada rasa gelisah di galau. Nah kalau maling sebabnya karena maling, ada alasan. Tapi kalau kita sebab kita ini kada tahu balasan dosa-dosa syariat. Barangkali dosa hakikat yang kada tak sadar. Barangkali sebelumnya kita dapat nikmat dan ingat di Tuhan, ingat di nikmatnya aja. Itu dosa hakikat tuh. Siap itu yang sebab-sebab itulah yang diingatkan ketika dapat kegelisahan. Ada yang dengan satu sebab yang kita ketahui, ada yang kada kita ketahui sebab-sebabnya. Salah satu daripada cara Allah Ta'ala menggelisahkan hati yaitu dengan diberikannya kita musibah. Nah, kalau sebab ya itu tetap ada bisa diperlihatkan, dicoba dengan musibah. Waktu dapat duit, waktu duit banyak gelisah deh. Waktu duit banyak. Hah? Waktu pas gaji tiap bulan makan gelisah nggak? Ada gelisah kan? Tapi bisa juga dapat duit gelisah ada. Antiknya lah. Waktu dapat nikmat aja ada dua aja, ada covid, ada bersih. Apalagi pas kada duit, banyak orang kada duit tanam aja. Misteri namanya misteri. Misteri. Nah, wajib ini ada banyak orang. Jadi dengan diberikan Allah Ta'ala kita musibah, atau dengan diingatkannya kita pada dosa-dosa yang pernah kita perbuat dahulu. Nah kalau yang diingatkannya ini kita kada tahu diingatkan dengan dosa-dosa hakikat, tetap diingatkan Allah dengan dosa-dosa syariat itu pula. Kada tahu kita mengingat semalam soal atau suara terpandir tergelitik di hati yang menyalahi hakikat. Ingat lagi kejadian kita misalnya ada kelakuan kan? Kan ingat lagi tuh rasa baik aja aku, tapi cuma kawan ingat semalam aku berpandir yang berdusta. Kalau kamu ingat dosa-dosa syariat, nah barangkali dengan sebab dosa-dosa itu. Dan bisa juga Allah Ta'ala memberikan perasaan sedih itu dengan bertajalli Allah Ta'ala dengan sifat-sifat keagungan dan kebesarannya. Jadi bukan karena sebab dosa-dosa saja. Ada juga cara kedua Allah memberikan perasaan sedih galau tadi, Allah menampakkan sifat-sifat kebesaran Jalal, yaitu dibayang-bayanginya kita dengan azab dan siksaan yang sangat pedih, lalu timbul gelisah, sehingga demikian itu membuat hati kita jadi kacut orang kacutnya baru sebenarnya sedih dan duka cita. Ada orang Adapun cara Allah Ta'ala membuat rasa sedih pada kita tanpa sebab yang kita ketahui, namun tiba-tiba saja ada perasaan kita jadi tidak enak atau dan gundah, padahal tidak ada musibah yang menimpa diri, nyaman-nyaman aja, sehat, berduit aja, liur kada pahit.
nyaman-nyaman aja nih, tiba-tiba gundah, tiba-tiba galau, wah bisa bakar lagi nih. Misalnya duduk di mobil serangan itu lagi gelisah tuh ya itu. Ya tangan bagianmu kan tambah gelisah lagi. Ada obat-obatnya. Kalau kau disembuhkan makhluk lagi sudah gelisah, kamu bahaya. Kamu bahaya kita ini sempak lagi ini kepala ketemu kawan sanang lah. Gue ini kada kau diobati makhluk kada kamu obati lagi. Tambah minyak. Itulah alasan bangaan jadi kada hendak diboy, kada hendak ngobrol nakal itu banget. Ini bisa jadi kawan lagi ku yang nanti kada ngopi. Tapi kalau dah foto tuh di mana di grup berarti minta kawannya itu. Kamu tadi foto berarti kada minta kawannya. Sebentar saja hati kita jadi tidak tenang. Ditimpakan Allah Ta'ala kesedihan itu pada kita dengan sifatnya Al-Qabid. Al-Qabid itu asma, ya asma juga sifatnya kudrat iradat. Allah yang berkuasa menyempitkan, Allah yang berkehendak membuat gelisah, tapi melalui namanya Al-Qabid. Al-Qabid itu bukan sifat tapi asma, tapi asma bersandar ke sifat, sifat bersandar ke zat. Lalu terlihatlah kita nih kusam. Nah itu ngarannya af'al. Kelihatan kan bentuk orang gelisah sama bentuk orang senang kelahuan sumringahnya itu af'alnya nampak itu senang, jamal ngarannya. Itu ngarannya apa? Al-Basit, asma'nya. Sifatnya ya qudrat iradat juga, azatnya ya Allah Ta'ala juga yang menghendaki berataan tadi kan. Ketika galau untuk kayak berada ya ditegur karena menghirani malah sudah tukang gelisah ini kepalanya bingung itunya tukang gelisah umur kada lain tuh keringat sikit dan garing duitnya belum julung sudah keringat garing gelisahnya. Nampakkan secara perbuatan gayanya suntuk tadi, gaya gelisahnya tadi itu af'al Tuhan. Af'al Tuhan lulus pada hambanya. Terlihat lainnya galau. Siapa menggalaukan? Allah Ta'ala melalui asmanya Al-Qabid, melalui sifatnya qudrat dan iradat. Dan Allah mengetahui kapan Allah melapangkan lagi, waktunya Allah menahan, waktunya Allah menggalaukan. Tahu kan Tuhan? Pengaran Al-Alim. Apa yang boleh tak ada? Masih bertujuh. Inilah. Lalu teringat-ingat ada di Al-Quran. Padahal tadi wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ingat-ingat dalil ini berarti kembali ke sifat kalau. Inilah. Lalu merasa dipandiri nih Allah memandiri kita. Allah Ta'ala yang membuat kau galau, tapi kau jangan terlalu galau banget karena Allah membuat kau senang. Itu karena mutakalim. Tiba-tiba bukan ada suara yang dipandir, memang tiba-tiba di hati ada yang menggerakkan, tiba-tiba di hati ada timbul Allah yang membuat kau senang, membuat kau sedih. Dan Allah Ta'ala yang membuat kau senang. Kembalilah kepada Allah, mau istighfar, mau salawat, teringatnya Allah yang memutakan melalui kalamnya tadi wallah yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Amalkan dah hakikatnya, amalkan habisnya afalnya, asma'nya, sifatnya, amalkan mereka. Nah itu yang dituntut dicari. Jangan membahas masalah qadim lawan muhaddas. Karena kamu amalkan meruzat dibahas mana bisa John. Bagusnya kayak ini kita amalkan. Kamu empat dan amalkan langsung. Apa ya amal, semak, sifat, zat. Oh ya. Kapan kita mengingat zatnya kita kan ada lagi. Jadinya tuh zat ngarannya. Mentauhidkan zat kita kan ada lagi. Hilang tidak. Nyaman kan? Itu seharusnya dia yang dipelajari. Dan kaji-kaji Nabi Muhammad yang lainnya aja kada paham belum. Ingatkan tujuan.
Kawannya ada dalam tema. Nah. Yaitu dibayang-bayangnya dengan ada siksaan, sehingga demikian itu membuat hati kita jadi kacut, sedih dan duka cita. Adapun cara Allah Ta'ala membuat rasa sedih pada kita tanpa sebab yang kita ketahui, namun tiba-tiba saja ada perasaan kita jadi tidak enak dan gundah, padahal tidak ada musibah yang menimpa diri. Sebentar saja hati kita jadi tidak tenang, ditimpakan Allah Ta'ala kesedihan itu pada kita dengan sifatnya Al-Qabid. Jadi kalau ada sebab, nyaman kita mengingat. Namun kalau ada sebab, langsung aja kembalikan ke asma, ya lah, kembalikan ke asma. Kalau ada sebab, lebih mudah kita ini karena kesalahanku nih, semalam aku berkelakuan, semalam mungkin ini wajar ya Allah Ta'ala maka ini mau lagu gelisah karena Allah Ta'ala Qabid bang. Dan nyaman ingat langsung ke asma. Ya kalau tidak ada sebab, langsung aja ke asma Allah Al-Qabid. Kemudian Allah Ta'ala pula yang mengembalikan hati kita jadi gembira. Tiba-tiba dalam waktu detik bisa Tuhan gembira. Lucu juga kan? Duduk ngomongnya begitu ini, tiba-tiba kita tawa orang. Berapa detik langsung Tuhan jadi senang. Itu dia Tuhan. Baik dengan sebab yang kita ketahui ataupun juga tanpa diketahui sebab-sebabnya. Kebanyakan kita ini ada sebabnya. Sebab-sebabnya apakah kira-kira tiba-tiba ada menelpon memberikan alangkah diimbuk, nah tiba-tiba senang dia. Kalau lama imbuk 10 orang yang diimbuk ada yang membalas, nanti kalau tidak bilang tiba-tiba waalaikumsalam bang, aduh langsung berapa detik langsung senang kan? Padahal hanya waalaikumsalam bang, imbuknya pasang jebak 10 dulu, penting depan. Dia kadang-kadang ada pasang dan gila-gila pasang dia waktu dulu kan. Aja langsung ada di Facebook, seluruh dunia itu di ini 5.000 lari, kita sadar kan? Kalau mau juga kan? Hah? Kejadian loh di hari saring-saring yang ada bungas di pos pertemanan ini bungas-bungasnya, jadi nggak enak di Facebook loh. Dia kan khusus apa namanya penangkar buaya maharagu khusus yang muas-muas di sini. Dan baik dengan sebab yang kita ketahui ataupun juga tanpa diketahui sebab-sebab. Padahal tidak ada merasa kedatangan sesuatu kata sebab itu, tetapi hati kita merasa senang dan gembira. Makanya kita tuh menjadikan guru kami sesekali ubah kelakuan bahasanya. Biasa kita nih lagi galau, kita bawa ke pasar belanja aja, senang di jalan. Atau kita lagi gelisah bawa juga di kopi, senang sudah. Ubah kelakuan, ubah keadaan. Coba sesekali lagi gelisah bawa aja salawat ya. Ada sesekali pas gelisah bunyikan hidupkan itu handset, bunyikan salawat dia atau cara makan guru. Sesekali diubah keadaan, jangan dibiasakan gitu terus. Asal gelisah kali kopi, asal gelisah main belanja jangan ada duitnya kan, diubah kebiasaan, diubah kelakuan. Atau sesekali main kayak Anda anak santri ini apanya kan main layangan itu ubah keadaan. Jangan terkaitan dengan satu keadaan aja. Karena kita tergantung dengan satu obat saja. Obat kegelisahan ialah misalnya nonton GF misalnya nih, mau dibilang tambah parah. Dengan obat tambah penyakit enggak? Tambah penyakit. Padahal tidak ada merasa kedatangan sesuatu, tetapi hati kita merasa senang dan gembira. Apabila kita sudah beriman dengan Allah Ta'ala Al-Qabid dan Al-Basit, dan yakin bahwa Dia Allah Ta'ala yang membuat hati kita jadi gundah dan sedih,
dia yang membuat hati kita jadi senang dan lapang, maka keimanan itu akan membuahkan satu akhlak atau perangai hidup bagi kita. Jadi kebiasaan. Jadinya asal sadih ingatkan dengan Tuhan Al-Qabid, jadi lapang. Ketika lapang ingatkan dengan nama Allah. Allah Ta'ala Al-Basit, artinya dikembalikan aja Allah Ta'ala yang membuat gelisah, Allah Ta'ala juga yang membuat bahagia. Itu ngarannya umum itu terus digawi, ngarannya perangai akhlak kebiasaan. Jadi mudah mengembalikan. Kau mengamalkan tauhid jadinya, kau mengamalkan sifat asmaul husna, itu bagus ini. Jadi keimanan tambah kuat. Nah sekalipun sekalipun terjerumus dengan maksiat, sekalipun cuman kan disengaja aja bang terjerumus, janganlah. Alhamdulillah yang sampai ke itu. Keimanan itu berbuah sifat khauf atau takut dan sifat raja, harap pada Allah Ta'ala. Khauf dan raja adalah dua sifat yang timbul dari makrifat kita pada nama Allah Ta'ala Al-Qabid dan Al-Basit. Jadi hasil kita mengingat gelisah, waktu kita gelisah tadi mengingat nama Allah Al-Qabid, timbul khauf yang juga tadi. Ya, timbul khauf kan? Berarti karena lawangan. Ya lah, betul lah. Khauf dan raja. Ketika senang kita, boleh terlalu senang, boleh ingatkan bahwasanya Allah Al-Basit. Lalu timbul buahnya apa? Raja, terlalu berharap dengan Allah. Itu nggak kita dikenal banget Tuhan jadinya. Jadi khauf dan raja itu hasil daripada beriman dengan nama Allah Al-Qabid dan Al-Basit. Sifat khauf timbul dari keyakinan akan nama Allah Ta'ala Al-Qabid, sedangkan sifat raja timbul dari keyakinan terhadap nama Allah Al-Basit. Hasilnya khauf dan raja. Dua sifat khauf atau takut dan raja, yaitu mengharap kepada Allah, ini tidak boleh condong dan juga berat sebelah. Ada boleh kalau terlalu berat khaufnya, sedikit rajanya, atau terlalu berat raja, sedikit khaufnya, kada boleh. Umpama kita beribadah, dua sifat ini harus seimbang. Sewaktu kita sholat umpamanya, kita mesti takut pada Allah Ta'ala kalau dalam sholat kita kurang hadap kepada Allah, dan takut kalau tidak diterima ibadah kita kepada Allah. Tetapi 50% kita juga mesti yakin agar tidak merasa putus asa terhadap rahmat Allah. Buktinya Allah menentukan aku sembahyang, berarti 50% ada harapan sembahyangku diterima. Itu aja orangnya. Allah menentukan aku sembahyang, berarti Allah yang melihat di sembahyangku. Barangkali sembahyangku nih ada baiknya sembahyangku nih, banyak rusaknya, banyak kurangnya, timbul khauf ngarannya. Berarti 50% bisa kada diterima sembahyangku nih, takut kada diterima, khauf ngarannya. Ya, jadi 50-50. Kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala akan menerima ibadah kita, itu ngarannya raja. Karena kita sudah melaksanakan perintahnya dengan segenap kemampuan, ada timbul harapan mudah diterima. Kemudian dengan keyakinan itu sehingga kita bisa menimbulkan rasa harap, rasa raja untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Isi Al-Quran sebenarnya memberikan kita pelajaran supaya kita bisa mengimani antara dua perangai, khauf dan raja, takut dan harap, yang harus kita miliki ini. Satu contoh dari firman Allah Ta'ala, inna ba'sya rabbika lasyadid, inna ba'sya rabbika lasyadid, bahwasanya siksaan Tuhan engkau amat sangat pedih. Timbul khauf, takut dan lawan. Apabila ayat ini kita pikirkan dan hayati, maka akan membuahkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala iringkan dengan firman-Nya, jangan ini aja kau pikirkan, jangan kau pikirkan siksanya aja, jangan. Walaupun banyak kau hari kada sembahyang, banyak dosa, banyak kesalahan, jangan ini yang kau pikirkan. Ingatkan ini ada firman Allah juga, wa huwal ghafurul wadud. Artinya dan Dia Allah Ta'ala sangat pengampun dan penyayang. Tanda Allah penyayang, ya Allah ampuni. Maksudnya Allah ampuni, pasti Allah sayangi. Makanya digandeng Al-Ghafurul Wadud.
Ya. Walaupun Allah Ta'ala sangat pedih siksaannya, tahu bahwa neraka itu luar biasa panasnya, namun dibalik kemarahan Allah, kemarahan Allah, Allah juga sangat besar pengampunannya dan kasih sayangnya. Memang dana luas apa kemarahannya, siksaan Tuhan besar, siksaan Tuhan mana besar rahmatnya, mana besar ampunannya. Sedangkan Allah Ta'ala mengadakan kita dengan karena sebab kasih sayang, makanya Allah mengadakan. Masa sudah Allah adakan, Allah siksa pulang kena. Itu pikiran kita kan, ketika memandang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi sudah selesai kebetulan, sudah merasa banyak usaha. Jadi kalau merasa banyak amal, banyak ibadah, oh jangan ini bahaya nih, merasa bangga dengan ibadah nih kan. Baik, ingatkan yang di atas tadi, inna batsya rabbika lasyadid, siksaan Tuhanmu sangat besar, sangat pedih. Itu diingat orang yang sudah rajin beribadah. Tapi banyak pengodarnya, dua-duanya diingat. Jadi dua sifat ini merupakan dua sayap yang seimbang bagi kita untuk terbang menuju muqarrabin, ke hadrat Allah Ta'ala, menuju kedekatan dengan Allah. Rasa takut harap kita rasakan dan juga kita timbulkan, ditimbul-timbulkan gak masalah, dirasa-rasakan gak apa-apa. Ini harus ada unsur kesengajaan. Mau merasa-rasa nih kayak buah apa ngarana yang merasa durian, buah mana matua. Ini rasanya rasa rambutan, ini rasa durian ya, karena satu tanah lawan durian. Nah, rasakan matua itu ditawajukan rasa durian juga. Ini kayak merasakan hamil, rasa sempurna. Ditawajulkan rasa sempurna, jadi sempurna juga ya. Jadi rasa-rasakan, ditimbul-timbulkan rasa kotor ya. Ketika kita berhadapan dengan maksiat atau malas berbuat taat, sehingga terbayang siksa dan murka Allah, kita kata kau memandang, memang karena kau merasakan bagaimana panasnya, ini memang ada kau, tapi kau merasa-rasakan. Nah, merasa-rasakan tuh kayaknya cocok sekali tangan nih kan, kompor. Jangan pancis biasa, nih pancis bayarannya nanti baik. Ancam alat topnya daripada pancis biasa masih bisa lagi gini-gini. Kemudian ini, ini aja panas, apalagi neraka. Itu lagi mabuk lah, lagi nyaman-nyamannya minum, sesekali buka mendong untuk tuangkan arak, degan dong namanya pancis. Nah gitu sekali kan, yang masuk api dong dalam. Atau Anda berjudi kan misalnya, ada 2 juta di kantong, nggak pernah berjudi memasang DP kan, depo. Tiba-tiba duit tadi buang ke parit, ya apa rasanya hilang di 2 juta? Pada jadi berjudi. Kemudian kayak itu orang benar itu nyiksa diri dulu supaya paham, supaya tahan kadang mau ada tahan nggak jadi ya. Kalau kita mau berbuat taat, maka yang harus kita rasakan dan kita hadirkan adalah perasaan harap supaya terbayang rahmat dan ampunan Allah. Bukti Allah sayang, makanya Allah menggerakkan hati kita lawan anggota badan kita untuk taat. Nah itu kok tanda sayangnya Tuhan. Bukti tanda Tuhan kada sayang, maka kadang berbuat taat, berarti Allah lagi sarik-sariknya dan ampunin. Jadi paham sudah kita. Ibadah itu kada le, sembahyang kada. Aja dipikirkan, amal sembahyang berarti Allah sayang. Mau kada sembahyang berarti Allah murka. Walaupun kajian hakikatnya sampai ke Sidratul Muntaha. Bukan angka 7 lagi. Masak sudah 60 angka itu masak. Kajian. Masak sudah. Ada sembahyang, berarti kira paham belum? Berarti Allah murka. Banyak biar ulama banyak Allah biarkan orang yang paham yang hakikatnya. Allah murah ilmu hakikat seorang-orangnya, orang-orang awam banyak.
Kita yang tuh menuntut ilmu aja kalah dengan orang awam tiba-tiba paham di hakikat Allah urak, tapi Allah komplitkan, Allah tahan ilmu syariat. Itu buktinya. Tapi Allah juga ada mengurak ilmu syariat, aja sembahyang. Tapi kalau dari ilmu kalam, ilmu tauhid, Allah kabit pula, Allah tahan. Enaknya baca mati baru bongkar gitu kan. Baru anukan rahasianya. Nah kadang awal juga kan. Amun yang tauhid tadi nah. Karena aku buka aja Tuhan ketika sakarat maut kadang awal juga. Bukan sakarat maut, Allah orang ilmu syariat kau sembahyang ketika nyawa di sini kan orang sembahyang dia. Ini lebih bagus apa? Kuatkan di syariat. Nah, itu kuncinya. Suatu saat pas sakarat maut, Allah orang ilmu hakikat bagus. Sumpah ada kan mau orang ilmu hakikat. Kalau ketika lagi sembahyang, karena sembahyang sudah beres. Kalau sudah tinggal lagi sembahyang, yang kodok-kodoknya sudah digawi beratan zakat, sedekah, haji sudah. Tapi kan kalau tapi aja kalau tapi belajar tauhid lah misalnya. Tapi bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Malah hanya mendekatkan diri kepada Allah karena pahamnya bahasa didekatkan udah paham. Yang penting aku mendekatkan diri kepada Allah dengan unsur kesengajaan. Ini usahaku. Yang kan apa lah ketika saratul maut Allah berkata ilmu hakikat kembali ke titik nol, nah hilang baik juaranya daripada tauhid melulu hilang syariat. Allah kembalikan bila Tuhan mengembalikan 5 menit sebelum mati atau membayang lagi mengkata tinggal kata lagi kan, mengkata zakat, mengkata puasa karena awal dia jadi bagus syariat dikuatkan. Teman hakikat itu gampang bonus, makrifat itu bonus. Demikianlah bahagian hamba dari keimanannya kepada dua asma Allah Ta'ala di atas Al-Qabid dan Al-Basir. Ia harus berakhlak dengan khauf dan raja, dua sifat yang tidak bisa dipisah. Sebagaimana dua sifat Allah Ta'ala Al-Qabid dan Al-Basir juga tidak bisa dipisah. Khauf dan raja, Qabid dan Basir kena kau dipisah. Khauf dan raja ini amalan hamba. Amalan hamba untuk menunjukkan Al-Qabid dan Basir asma Allah Ta'ala. Itu paham tak? Amaliyah kita kata tahu Qabid dan Basir. Amaliyah kita Khauf dan raja yang mengimani tentang Al-Qabid dan Al-Basir. Mungkin kita mengamalkan Qabid dan Basir menyalahi kita. Itu pun Tuhan Al-Qabid dan Al-Basir. Kita ini bisi duit nih, bisi duit kita memberi kepada manusia. Itu dua-duanya bisa kita pakai. Khauf dan raja, aku takutan barangkali duit ini aku pakai untuk maksiat. Aku mengharap dengan duitku berikan kepada orang, barangkali Allah terima taubatku. Khauf dan raja itu pun atas dasar iman kepada Al-Husna, Al-Qabid dan Al-Basir. Ada orang terkenal mabuk, terkenal maksiat nih, tiba-tiba minta duit, selalu gak jauh duit. Tadinya kada beriman kada, ampun kada dibari pun kada sari kadanya. Kita memberi ke kada, kita memberi ke kada duit kita yang di tangannya. Maka duit itu banyak nih. 10 juta ditambah minta 5.000 jadi ya apa tahu ya asap pulang nih apa mampu pun tadi apa itu di kantong 10 juta di ATM 50 juta ya minta 5.000 jadi ya baliknya ada maka tak ada apa mampu kan dari ada dosa apa bid kita jangan dibalik karena secara syariat kita tahunya ketujuh maksiat. Datang orang yang rajin sembahyang minta duit kita julungi kan kita tahan, kita julung aja duit karena kita tahu secara syariatnya sembahyang itu secara syariat syariat aja pakai jangan membanggakan sekali keja bayar barangkali 5.000 nih ada lo 5.000 itu diulahnya apa kemarin taruhan main domino di pasar misalnya. Secara syariat aja lah. Kalau bisa sekali yang mana hakikat pandang syariat aja itu namanya
sesekali lain. Hari-hari pandangan kita hakikat, semua orang baik. Kadang kita ini kadang mandang hakikat, kadang mandang syariat. Bagus mandang syariat berdaan berkawan misalnya, kalau kita pandang hakikat berdaan kita kawan nih. Mampu berjudi berzina kita kawan ini berdaan sanggup lah. Kita sanggup lah. Tapi kita ngumpul di kedai sebenarnya di majelis taklim terjun untuk ilmu, berarti kita ini pandangan kita pandangan syariat. Ya udah, berarti bagi orang jangan pandang hakikat, syariat aja. Yang mana yang baik itu beri zakat, adalah beri zakat panas. Maka secara kitab memberi zakat kepada orang yang sembahyang kan secara syariat. Berarti bersedekah tadi 5.000 tadi boleh dari nggak pemabuk boleh? Karena boleh. Nah, saya bilang boleh tadi. Surya alam dunia nembong. Jangan main hakikat dulu, syariat aja dulu gawe. Ini bang maaf karena nggak dulu di hadapan ini yang timbuk kan.